bersandar dan berserah kepada Engkau Bapa. Karena Tuhan sudah berikan terang Tuhan, rumah yang indah Tuhan, berkat yang mulia di surga Yesus. Firman yang sampaikan oleh hamba tidak berhenti saat ini Bapa, tapi firman itu akan terus dan setia.
orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di desa yang jauh dari kebenaran seperti itu ya. Jadi rumah saya itu di desa. Mungkin kalau sekarang itu mungkin tidak seperti desa karena rumahnya itu laks-laks di sana ya. Bapak Ibu sudah pernah ke tempat kami siapa ini? Tidak ada rumah yang jelek ya di sana ya. Rumahnya bangunannya baru-baru semua. Itu di desa. Itu sekarang. Tapi kalau dulu itu tidak ada rumah yang tembok itu hanya 3 rumah. Itu orang-orang kaya itu. Termasuk rumah kami ini dari gedek. Tahu gedek kalau itu? Dari bambu, lantainya dari tanah. Seperti itu. Jadi kalau saya bisa percaya Yesus, kemudian bisa sekolah teologi, bisa melayani, itu anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Ya. Jadi saya ini ketika saya SMP itu ada 4 laki-laki yang mau melamar saya. Seandainya saya tidak ikut Tuhan, mungkin saya sudah nikah. Ya. Jadi saya harus memilih 4 laki-laki, saya tidak milih. Saya pergi ke kota, tinggal di rumah nenek saya. Jadi nenek itu di kota gitu, di tengah-tengah kota itu ya. Jadi di belakangnya gedung olahraga Pulau Sari itu ya, di belakangnya Jalan Kawi, tengah-tengah kota gitu ya. Sehingga saya selamat dari orang-orang yang mengejar untuk mengajak saya nikah. Ya, karena mereka semua tidak percaya kepada Yesus, saya melarikan diri gitu ya. Melarikan diri, tapi bukan melarikan diri minggat ke orang lain, tapi saya melarikan diri untuk tinggal di tempat nenek saya di kota seperti ini, sehingga saya selamat seperti ini ya. Sampai saya selesai sekolah SPG. Setelah sekolah SPG saya mengajar di sebuah SD Impres selama 3 tahun. Kemudian setelah itu saya tinggalkan mengajar, saya masuk sekolah teologi dengan iman seperti itu. Tidak bawa apa-apa, yang tidak punya apa-apa, tapi dengan iman, dan akhirnya bisa selesai sampai 5 tahun ya. Kemudian Tuhan kirim ke Madiun dan akhirnya bisa melayani dan bertemu dengan Bapak Ibu. Wah, saya terharu dengan Tuhan, dengan pembentukan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, sehingga saya berkata sama Tuhan, saya ini siapa Tuhan? Bukan siapa-siapa ya. Bapak ibu saya itu tidak sekolah buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya. Sekalipun saya berusaha untuk mengajar, mereka tidak bisa gitu ya. Tapi anehnya Tuhan itu baik. Bapak saya yang buta huruf itu dipercaya di perusahaan besar untuk jadi satpam. Kemudian dinaikkan derajatnya jadi kepala gudang. Coba bayangkan, nggak masuk akal gitu ya. Jadi yang direktur perusahaan itu berkata gini, Pak, Bapak sudah tua, jangan jadi satpam ya Pak. Nanti Bapak sakit karena jaga malam. Nah saya kalau nggak kerja Pak, saya nggak punya ijazah, terus kerja apa? Seperti itu. Direkturnya bilang gini, Bapak tak pindah jadi kepala gudang. Waduh saya nggak bisa Pak, saya ini bukan orang pintar, saya ini orang bodoh, nggak sekolah gitu ya. Kemudian gini loh Pak, Bapak hanya menghitung barang masuk dan keluar itu saja, dicek gitu. Bapak hanya menghitung saja. Bisa toh Pak menulis menghitung bisa ya sudah. Seperti saya tugas ya. Dengan gaji yang sama dengan lulusan SMA gitu ya. Wah ini udah masuk akal gitu ya. Jadi setelah percaya sama Tuhan, maka Tuhan itu berkati luar biasa. Jadi ekonomi keluarga saya dari miskin itu menjadi naik set gitu ya. Itu menjadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Gara-gara kita menjadi pengikut Kristus, Tuhan buat perekonomian itu dari level bawah langsung naik gitu ya. Kemarin Mbak Puput doa pelepasan, muntah-muntah ya. Saya wagi udah bereaksi dia sama aku ya, muntah-muntah. Tobat ya Mbak ya, kembali kepada Yesus, jangan sembah setan, karena hidupmu akan semakin terpuruk kalau nyembah setan ya. Puji Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan ya. Gak apa-apa saya cerita gini ya Mbak, supaya yang lain tidak ikut-ikut ya. Ya Mbak Puput ini kerja, dagangannya mungkin kurang laku, diajak teman neneng dukun balik pelarisan, lu kok yang mau gitu. Nah akhirnya dia tidak bisa berdoa, kayak orang kosong belum gitu ya. Saya itu memanggil dia pribadi, katanya, Bu aku minta doa pelepasan. Dan memang kenapa cerita belanda, ya wes doa puasa persiapan kodok sebelum jam 6:30 datang ya, ditanya Pak Tuhan dulu ya, terus kemudian dikasih gembolan itu sama dukunnya itu
Kok baunya nyelengat, pusing kepala saya itu ya. Jadi bunga terus dikasih minyak kayak minyaknya orang mati itu ya. Sudah saya bakar itu ya. Dan waktu doa pelepasan, wah kesakitan luar biasa, wah gitu ya. Tapi tidak keluar gitu ya. Ya seperti itulah, puji Tuhan sudah dimenangkan oleh Tuhan ya Mbak Puput ya. Ya. Saya percaya kedepannya Tuhan akan memberkati hidupmu dan keluargamu. Ya, diimani. Ya. Jangan terus dikucilkan Mbak Puput, jangan disalahkan, didukung. Ayo Mbak Puput semangat untuk percaya sama Tuhan. Karena pada masa penghakiman, pengikut iblis tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Rugi enggak? Rugi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, Mbak Puput enggak akan cerita sama saya. Sungguh-sungguh aku juga enggak tahu, itu enggak. Tapi Roh Kudus Tuhan sayang dengan Mbak Puput, diingatkan. Ayo nak, kamu dari ikatan di yang lainnya, sing duwe pegangan, duwe keris, duwe opo. Datang gereja serahkan nggak bakar, ya. Punya ibu tim sudah nggak bakar, kamu kalau punya ibu tim, punya bayi, ya. Seperti itu. Kemudian bayinya kami mau terima Yesus sekalipun waktu itu mama kami buat kes nggak apa-apa, yang penting sudah percaya ya Yesus, ya. Ya seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu siapa orang-orang yang akan sedih sepanjang masa? Mari kita buka di dalam ya ayat 15. Tolong Mbak ingat. Ini ngeri. Kita satu persatu kita bahas ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Di luar mana ini? Di luar surga. Berarti di mana? Ini loh istilah anjing-anjing. Apa ini kok anjing-anjing? Saya cari itu ya. Anjing itu biasa makanan-makanan yang kotor busuk itu. Orang yang hidupnya najis, nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran sesat, ya toh. Orang-orang yang hidupnya amoral itu disebut anjing di dalam Alkitab. Ya. Jadi orang yang hidupnya amoral, yang najis, yang kotor, termasuk guru-guru palsu itu kan mengajarkan ajaran palsu. Itu Alkitab mengatakan anjing-anjing. Oleh sebab itu kita jangan hidup amoral. Ya, kita harus punya moral yang baik. Katanya Tuhan, hiduplah yang sopan. Jangan hidup seperti di kegelapan. Ya, hidup di dalam terang. Ya. Kemudian tukang-tukang sihir. Ya, tukang-tukang sihir ini dukun yang bisa nyihir. Ya. Jadi orang yang tadinya nggak cinta jadi jatuh cinta karena disihir. Ilmu pelet misalnya. Ilmu santet. Nah, ini tukang-tukang sihir ini juga tinggal di luar. Orang-orang sundal ini pezina, ya. Orang-orang yang suka berzina, ya toh, yang jatuh dalam dosa berzina nggak bertobat, tinggal di luar, ya. Orang-orang pembunuh, ya, membunuh dengan sadis, ya. Termasuk orang yang membenci saudaranya itu termasuk pembunuh. Lu masuk buka 1 Yohanes 3:15. Tolong Mbak Ina. 1 Yohanes 3:15. Ternyata orang yang membenci saudaranya, baik saudara kandung, saudara seiman, saudara tidak seiman, ya, itu termasuk pembunuh. Jadi bukan hanya membunuh badannya, itu bukan. Itu termasuk. Tetapi termasuk orang yang membenci, berarti tidak bisa mengampuni orang lain, itu disebut pembunuh. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, diingat-ingat, siapa di antara kita sih benci sampai saudaranya karena muangkel lah. Ya, aku muangkel sampai si A itu. Aku muangkel sama si B. Ya. Maka Tuhan katakan apa? Siapa yang masih membenci saudaranya atau sesamanya, dia adalah seorang pembunuh. Seorang pembunuh tidak bisa memperoleh hidup kekal.
Harus apa? Diampuni. Ya. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya sudah melepaskan pengampunan buat saudara saya, buat siapa saja yang telah melukai hati saya, tak ampuni. Tak ampuni. Aku nggak mau apa? Di akhir hidup saya kamu tinggal di luar mis, katanya Tuhan, karena kamu tidak mengampuni saudaramu. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kita harus memikirkan diri kita. Aku gak mengampuni, aku tinggal di luar, tidak boleh memperoleh kekekalan, gak boleh ke surga. Ya. Lebih bijak kalau kita mengampuni. Setiap minggu tidak pernah bolong-bolong gereja. Tapi kalau kita menyimpan sakit hati, dendam sama orang lain, tidak bisa mengampuni, Tuhan katakan sama dengan pembunuh. Lebih baik kita rendah hati, kita bilang, maaf saya ya, saya dimaafkan, saya juga maafkan kamu. Lah orang bilang, gak, aku gak bisa memaafkan kamu. Yo wis, sebenarnya aku sudah memaafkan dan minta maaf selesai. Ya. Terus berikutnya, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Balik ke Wahyu 22 ayat 15 banyak. Kemudian berikutnya apa? Penyembah berhala. Ya. Ritual-ritual. Ini mau ujian. Pergi neng wong pinter supaya nanti apa namanya? Dikasih kepintaran bisa mengerjakan soal-soal ujian. Ini nyembah berhala. Ya. Penyembah berhala bukan penyembah Kristus, tempatnya di neraka. Hati-hati. Ya. Kadang-kadang sesuatu yang ada dalam Quran bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Anak, kenapa Bu tidak ke gereja? Anak saya rewel tetap jangan gereja. Mau nangis itu kan nggak repot, betul nggak? Ya. Kalau anak kita rewel di gereja, ya Tuhan Yesus repot nggak? Tuhan Yesus marah nggak? Enggak. Ya. Mungkin yang marah, mungkin yang tetangganya anak itu lu rewel aja gitu ya, diuji kita gitu ya. Ya, bahkan ketika murid-murid Tuhan Yesus itu lihat anak-anak kecil rewel, protes sama Tuhan. Tuhan, biar anak-anak ini tinggal di luar aja Tuhan, rewel ganggu saja. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Coba. Anak balita loh, dia pemilik surga karena dia belum tahu mana yang benar dan masalah. Ya loh, dan anak kecil itu tidak sombong, ya selalu jujur. Ya, anak balita loh, ya seperti itu. Dan katakan biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, ya jangan alih-alih mereka, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Loh, boleh rewel gimana? Ya piye caranya beda rewel, piye caranya nangisan gitu. Maka lu gak ibadah, biar caranya sambil ngawasi, sambil mendengarkan firman, biar anak-anak itu terlatih di gereja, ya, terlatih beribadah, ya. Kemudian yang terakhir, kita baca ya, dari setiap 1, 2, 3, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di cinta dusta. Senengane bohong. Sopo dari antara kita nggak perlu angkat tangan ya. Siapa di antara kita yang suka bohong? Bu, aku lek jujur karo suamiku duitku diutang. Ya bilang aja diutang kan gitu ya. Iya lah, nggak usah bohong, betul nggak? Ya. Lek saya nggak bohong Bu, acur ekonomiku, duitku dintek karo bapake misalnya gitu. Ya. Ya piye caranya kalau dibom enggak? Kan nggak bisa ngambil kalau bukan dirinya sendiri, itu enggak? Ya harus bijak-bijak. Kalau kita punya suami yang boros misalnya, atau punya istri yang boros misalnya gitu. Si selamat aja taruh di bank, nomor ini nggak usah dikasih tahu, betul nggak? Terus ngambil, betul nggak? Ya, nggak usah berbohong.
Ada orang bilang berbohong demi kebaikan, tetap dosa enggak? Dosa. Makanya Tuhan, siapa yang mencintai dusta, siapa yang sayang dengan dusta, cintailah sama dengan sayang, maka dia tinggal di luar. Makanya hari ini bertobat. Ya, bertobat, jangan berdusta, jangan berbohong. Tuhan bilang apa? Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Ya. Lah iya yang ngomong ya, tidak. Sekalipun semua itu ada resikonya, betul nggak Bapak Ibu? Lah ngomong ya nanti resikonya gini, ngomong tidak resikonya gini. Lebih